Pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai perjalanan saya. Saya hadir bersama istri, saudara sekalian, kami dari Bandung seperti yang sudah disampaikan. Dan tentu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak, Master Sains, saudara sekalian, ya yang sudah mengundang, mempercayakan mimbar ini kepada saya. Ya, tentu saya baru mengenal beliau dan saya sangat tersentuh begitu dengan kasih dan kerendahan hati beliau. Ya, saya anak muda yang jauh lah. Walaupun maafkan kalau saya bilang anak muda, saya sudah tua juga, tapi dibanding beliau anak muda, saudara ya. Mungkin saya sepantaran dengan putranya begitu, Bapak Ibu. Ya, dan melihat bagaimana kasihnya, perhatiannya, saudara sekalian selama beberapa hari ini beliau pantau terus, saudara. Bahkan kami saat di perjalanan pun terus disapa. Ya, di telepon hanya kadang-kadang memang kalau lagi saya mengendarai kendaraan atau apa, saya ini orangnya halus. Jadi duduk di mobil tertidur begitu. Saudara, gampang sekali tidur. Nah, ini anugerah. Dan jadi seringkali beliau telepon, saya baru responnya beberapa waktu kemudian waktu lihat, aduh, saudara sekalian, rasanya banyak hal yang saya harus pelajari dari beliau, saudara sekalian. Ya, terima kasih Om Julius. Dan saya diberikan tema, saudara sekalian, relasi yang sehat dengan sesama. Komunitas yang saling membangun. Saya kira ini tema yang indah luar biasa, saudara ya. Sebuah tema yang indah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang membangun komunitas, ya, komunitas yang sehat, komunitas yang baik, apalagi kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, saudara sekalian. Saya melihat bahwa Tuhan merancang gereja Tuhan ini untuk menjadi sebuah yang disebut Rasul Paulus keluarga Allah, yang disebut Rasul Paulus sebagai tubuh Kristus, saudara. Dan tentu modelnya, polanya berbeda dengan dunia. Dunia itu berdasarkan kesamaan, ya. Pecinta bola, semua karena cinta bola. Muncullah fans, ya, fansversi, Persija, atau lain sebagainya. Ada yang kecintaannya kepada mobil, mereka bentuk grup ataupun komunitas mobil. Mereknya mungkin secara khusus, ada Mercy, ada apa saja saudara sekalian. Ya, zaman sekarang mungkin komunitas biker, sepeda ya muncul di mana-mana. Saudara, saya melihat yaitu berdasarkan kesamaan. Tapi untuk membangun tubuh Kristus, ini bukan hal yang gampang. Ya, dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali beliau mengucapkan satukanlah, ya, supaya kita dipersatukan. Sama dasar persatuan kita sama seperti persatuan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dasar persatuan kita, saudara sekalian, kokoh, kuat, tidak tergoncangkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Anda bayangkan Tuhan Yesus ketika membangkitkan Lazarus itu hanya 1 kali ucapan, Lazarus bangkitlah. Saya percaya ini luar biasanya Tuhan kita. Kalau Tuhan kita lupa nyebut nama, itu yang ada di kuburan saat itu semua bangkit. Saudara, ya. Karena yang disebut Lazarus, hanya Lazarus yang bangkit. Untuk membangkitkan itu saya kira tidak ada teknologi sampai sekarang yang bisa. Yesus mampu. Tapi untuk kesatuan tubuh Kristus, Yesus sampai harus mengungkapkan 3 kali dia berdoa, satukan kami. Ya, dan
Saya kira zaman akhir ini mungkin Tuhan sedang bekerja bagaimana membangun tubuh Kristus yang sehat, yang utuh, ya, antar organisasi di PGI misalnya, aras-aras nasional. Saudara sekalian, ya secara pribadi mungkin kami dari GBIS betapa berterima kasih kepada Tuhan, ya, gagasan dari Bapak Ketua, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi, Ketua GBI beliau, saudara sekalian, yang mengusulkan untuk kita bisa duduk bersama, dan sudah terjadi, saudara. Ya, memang tidak ada apa-apa sih, tidak ada apa-apa. Tapi saya kira ini gagasan yang hebat, gagasan yang luar biasa. Dan tentu saya berterima kasih. Saudara sekalian, pada pagi ini saya ingin melihat bagaimana membangun tubuh Kristus yang sempurna, saudara sekalian, sebagai rancangan Tuhan. Saya percaya itu harus dimulai dari pribadi kita, harus mulai dari diri sendiri. Ya, kita tidak bisa menyuruh orang lain, itu harus mulai dari diri kita sendiri, saudara sekalian. Ya, maka kalau diri kita ini mempunyai masalah, problema, saya kira nggak mungkin bisa. Anda bisa melihat bagaimana Amerika yang disebut sebagai negara superpower mengalami masalah orang-orang yang maaf kata mungkin dalam tanda petik kurang beres jiwanya. Ya, mereka tembak orang-orang, entah berapa banyak kejadian. Orang-orang ditembak, dibunuh begitu, saudara sekalian. Ada orang yang sakit jiwanya, saudara sekalian. Dan ini menjadi bencana bagi negeri, saudara. Ya, Tuhan kita luar biasa. Cara Tuhan itu, maka firman Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjanjian lama mengungkapkan Tuhan berusaha untuk menggapai jiwa-jiwa itu lewat mujizat, kuasa. Ya, Kejadian menunjukkan bagaimana Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, menciptakan segala sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Keluaran mulai menunjukkan bagaimana Tuhan mau memanggil umatnya dari penjajahan Mesir agar dibebaskan, saudara sekalian, memasuki sebuah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Memiliki tanah sendiri yang sudah disiapkan Tuhan. Ya, maka Tuhan memakai Musa memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir, saudara sekalian, sampai 10 tulah. Ya mungkin lebih dengan pembukaannya, bonusnya, awalnya. Saudara sekalian, dan tulah terakhir, kematian anak sulung, baik manusia, hewan, menyebabkan bangsa Mesir suruh bangsa Israel keluar. Perjalanan di padang gurun itu merupakan mujizat yang luar biasa. Kitab Ulangan mengungkapkan selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Baju dan kasutnya itu nggak ada yang sobek, nggak ada yang rusak dikatakan. Bayangkan, apakah ada sekarang yang namanya pabrik tekstil, pabrik sepatu yang bisa tahan mungkin 40 tahun. Saudara, ya. Firman Tuhan mengungkapkan Tuhan memberi makan umat Israel yang begitu banyak. Kirimkan mana pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Saudara sekalian, saya kira ini luar biasa. Mana ada ya yang bisa seperti itu? Bagaimana memelihara umat yang begitu besar? Entah membawa para ibu, ya saudara sekalian, dalam kondisi yang mungkin lemah, anak-anak yang mungkin jauh lebih lemah lagi. Saya melihat Tuhan kita, Tuhan yang sabar, Tuhan yang hebat. Berjalan bersama mereka, saudara sekalian, mungkin 3 mil per hari. Ya, perjalanan mereka. Tuhan itu begitu sabar, luar biasa. Saudara. Maka saya katakan perjanjian baru mengungkapkan Tuhan tidak lagi menggunakan mujizat. Ya, pada akhirnya saudara sekalian,
dalam kitab Bilangan terakhir, bagian akhir itu, kita melihat bagaimana ujian terakhir. Ternyata firman Tuhan menunjukkan bangsa Israel gagal. Angkatan pertama semuanya binasa, diserahkan di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan mereka. Angkatan pertama kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, ya, kita melihat para nabi yang hebat, Elia, Nabi Elisa, sampai orang yang mau memakamkan kena tulang Elisa saja bangkit lagi. Tulang Elia, saudara, ya, mujizat luar biasa, hebat. Dalam perjanjian baru Tuhan mengubah, bukan lagi dengan mujizat. Dia kirim putranya. Putranya tidak menunjukkan, saudara sekalian, hal-hal yang mungkin hebat, spektakuler. Ya memang dia menyembuhkan, dia membangkitkan. Tapi tidak sehebat. Ya, artinya begitu natural. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya diungkapkan siapa sang Mesias itu? Sebagai taruk yang tumbuh, yang tidak dikenal, tidak diperhatikan. Oleh kita pun tidak masuk hitungan, kata firman Tuhan. Ya, padahal dosa-dosa kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang ditanggungnya. Saudara sekalian, segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Dia mengalami siksaan, aniaya bukan karena kesalahan, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat sedikit pun. Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan Yesus datang dengan kasih karunia, senjata yang luar biasa dari surgawi. Ya, bukan lagi dengan mujizat, tetapi dengan kasih karunia. Saudara yang terkasih, untuk apa? Untuk membangun pribadi-pribadi yang sehat, menjadi manusia-manusia ilahi, menjadi istilahnya saudara sekalian, man of God, menjadi manusia-manusia ilahi yang memiliki karakter yang sama dengan pribadi Yesus. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Saudara, maka pembahasan kita firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari saudara sekalian Amsal. Amsal pasal yang ke-15. Saudara, demikian bunyinya. Firman Tuhan katakan, hati orang berkesusahan buruk semuanya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Penulis Amsal menunjukkan betapa pentingnya kehidupan manusia. Ya. Dan di sini diungkapkan oleh penulis saudara sekalian, hari orang berkesusahan buruk semua. Tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya. Firman Tuhan ungkapkan bahwa Amsal yang mengungkapkan betapa pentingnya hati. Jagalah hatimu, kata Amsal ya. Saudara sekalian. Lalu kita dengar bagaimana Amsal menuliskan hati yang gembira itu adalah obat. Ya, obat yang manjur begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya percaya bahwa orang yang gembira, orang yang bersukacita itu karena mereka mengalami penebusan Kristus yang sempurna. Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka saudara sekalian, ya klik silakan. Bagaimana manusia itu makhluk sosial yang selalu harus berinteraksi dengan sesama. Ya, nggak mungkin lah. Kalau saya seringkali menonton sebuah tayangan Alone, dan saudara sekalian, dalam tayangan Alone itu menunjukkan Alone itu bagaimana hidup orang di di sebuah tempat yang sangat terpencil, tidak ada siapapun, saudara sekalian, dia harus bertahan hidup, mencari makan, dia harus menghadapi rasa sakit, ya alam yang
yang hebat begitu, musim dingin atau lain sebagainya. Saudara, ketika mereka katakan seringkali dalam tayangan begitu, bagaimana ketika di briefing dan mereka katakan yang paling berat adalah perasaan sendirian, ya. Yang paling sakit itu adalah bagaimana saya membayangkan keluarga di rumah sedang menikmati kebersamaan, sedang makan bersama, sedang menikmati saudara sekalian interaksi yang baik dengan keluarga dan lain sebagainya. Dia katakan yang paling menyakitkan itu. Ya. Maka firman Tuhan mengungkapkan kepada kita Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Banyak hal yang diajarkan Alkitab, saudara sekalian. Terutama Alkitab ini memiliki dua hal yang sangat penting. Yesus ditanya, apa sih yang terpenting? Dan Tuhan menjawab, hukum yang terutama, yang paling pertama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Itu yang pertama. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu dua hal yang terpenting yang dinyatakan Yesus, memberikan intisari yang terpenting di dalam Alkitab, Taurat. Bahwa kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itulah yang disebutkan dengan golden rule. Saudara, yang disebut dengan dua dasatitah. Pertama hubungan kepada Tuhan, yang kedua hubungan kepada sesama. Bapak Ibu, ya. Saya kira ini menunjukkan bahwa kalau kita memiliki hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan memiliki relasi yang baik dengan sesama. Saudara, ya. Itu sebabnya saya percaya, kasihilah Tuhan itu yang paling pertama. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita dimampukan mengasihi orang. Ya, yang baik itu pasangan kita, baik itu anak-anak kita, itu rekan kita, itu teman kita, bahkan kita dimampukan untuk mengasihi musuh sekalipun. Ya, bagi saya pernyataan Tuhan tentang pernikahan dua menjadi satu itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Betapa sulitnya dua pribadi dipersatukan. Kita punya keinginan masing-masing, kita punya perbedaan, kita punya masalah pergumulan yang berbeda. Kita punya dasar-dasar yang berbeda, saudara sekalian. Ya, kebutuhan yang berbeda dan begitu sulit. Tapi ketika kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, rasanya indah ketika melihat bagaimana Bapak Gembala sampai lanjut umurnya bisa lengket berdua, bisa bersama. Saudara sekalian, ya, saya kira nggak mungkin lah, karena itu bagi dunia ungkapkan nonsen lah pernikahan, orang bule sudah tinggalkan itu, nggak mungkin sebenarnya, nggak ada, ya. Dan kita lihat dengan adanya COVID ini, saya pernah membaca awal-awal COVID itu di koran harian Pikiran Rakyat dikatakan biasanya sebelum COVID itu yang bercerai sekitar 100-an. Pernikahan, memasuki COVID 300 lebih dalam sebulan, berkali lipat. Ya, dulu karena tidak sering bertemu, dulu karena tidak terlalu tahu kondisinya, sekarang harus bertatap muka, harus terus di rumah bersama. Jengkelnya makin banyak, saudara. Ya, Bapak Ibu. Tapi itulah betapa sulitnya dipersatukan. Ya, apalagi yang namanya komunitas yang begitu banyak, kepala yang banyak. Boleh dikatakan kita rambut sama hitam, tapi keinginan kita mungkin terlalu banyak berbeda masing-masing. Saudara yang terkasih, bagaimana Amsal mengungkapkan supaya kita menjadi orang yang selalu gembira? Ya, maka firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, ya, dalam ayat yang ke-15, hari orang berkesusahan itu buruk.
Kalau orang yang susah itu semuanya buruk. Dia salahkan Tuhan. Dia salahkan orang yang mendampingi dia. Dia salahkan anak-anak yang dilahirkan. Dia salahkan pekerja. Dia salahkan rekan kerja. Dia salahkan siapa saja. Salah semua. Karena hatinya buruk. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, orang yang gembira itu hatinya selalu berpesta. Ya, wah, di tengah-tengah resesi kita melihat resesi yang luar biasa. Anak Tuhan selalu resepsi. Ya, resepsi terus. Saudara, wajahnya gembira, wajahnya penuh sukacita. Ya, maka saya lihat di sini wajahnya bulat-bulat semua. Saudara, enggak panjang kayak pepaya, katanya begitu, saudara sekalian. Ya, maka bagaimana kita bisa menjaga hati yang gembira, sehingga hati yang gembira itu, wah, kalau berpesta, kalau kita masuk pesta enggak ada itu yang namanya susah. Ya, yang mengadakan pesta itu, waduh, wajahnya sukacita, saudara sekalian. Ya, enggak ada yang sedih, enggak ada yang murung begitu, saudara sekalian. Maka bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap gembira sehingga kita bisa jadi berkat, ya. Kita selalu tersenyum, kita selalu jadi berkat bagi sekeliling, bagi komunitas. Hati yang gembira kita selalu, saudara sekalian, memberikan warna warna yang indah bagi komunitas. Saudara, orang-orang di sekitar terbawa auranya, terikut, saudara sekalian, bawa dalam sukacita. Dan firman Tuhan mengungkapkan, bagaimana kita menjaga? Yang pertama, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dikatakan di sini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Memiliki takut akan Tuhan. Yang pertama, menjaga hati yang gembira. Ya, kalau memiliki takut akan Tuhan, wah, Yakobus mengatakan, apakah kamu takut akan Tuhan? Kalau kamu ngomong seperti itu, setan-setan pun gemetaran. Setan aja gemetar, mendengar nama Tuhan aja gemetar, takut. Bukan takut yang seperti itu. Ya, saudara mungkin senang ini lihat film horor, tapi maaf, waktu malam pengen pipis minta diantar suami. Bangun, antar. Padahal nontonnya nggak ajak-ajak. Saudara. Ya. Dunia ini kita penuh ketakutan. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut akan Tuhan. Hidup kita banyak punya kesalahan. Saudara. Dan firman Tuhan mengungkapkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut yang seperti apa? Datanglah kepada Tuhan, kata penulis Ibrani, dengan hormat, dengan rasa takut. Kita datang dengan rasa takut, dengan rasa hormat. Kenapa? Karena beliau memandang kita dari atas. Adalah pujian anak sekolah minggu, mata Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Ya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya, saudara, pas mungkin kita tugas pergi, kita ada urusan, nggak ada yang tahu apa yang kita buat. Tapi Tuhan tahu, Dia melihat sampai kedalaman lubuk hati kita yang terdalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Yusuf menunjukkan ketika nyonyanya Potifar selalu berusaha membujuk. Yusuf katakan, semua ini diserahkan tuanku kepadaku, kecuali kamu sebagai istri. Ya, sampai paksa dan Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa sebesar ini di hadapan Tuhan? Dia tahu ada mata yang memandang, ada mata yang melihat. Ya, tuannya Potifar nggak tahu, tetapi bagi Yusuf
ada mata yang memandang melihat dia. Maka dia katakan, mana mungkin aku bisa berbuat dosa sebesar ini. Ya, kalau kita punya rasa takut Tuhan, maka kita menjaga hidup kita sedemikian rupa di dalam kekudusan. Menjaga saudara sekalian. Ya, menjaga hidup ini untuk tidak merusak kehidupan ini, merusak diri kita. Tidak menenggelamkan bahtera rumah tangga kita, saudara sekalian. Ya. Kenapa terjadi? Betapa banyak orang-orang yang korupsi, pejabat yang korupsi, saudara sekalian, di negara kita. Mereka anggap nggak ada yang lihat kok. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ada kasus yang begitu besar sekarang terjadi. Kasus Jenderal Bintang 2. Ya, saudara. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan karena hampir banyak di jalan begitu. Saya tidak mengikuti dan memang tidak terlalu. Tapi saya melihat, aduh mengerikan. Ya, kalau tidak salah beliau orang Kristen, saudara. Ya, ajudannya Brigadir Joshua pun orang Kristen, sangat disayangkan begitu. Ya, entah apa yang terjadi, nggak ada yang tahu. Ya, tapi bagaimana kita melihat ini, skenario atau drama ini begitu luar biasa, saudara sekalian. Mungkin sang jenderal, gampang diatur, gampanglah ngatur. Ya, kamu harus terima, nanti gampang dibebaskan, aku kan punya kuasa. Saudara. Nanti tenanglah, aku kasih kamu biaya apa segala macam. Mungkin bisa semacam itu. Nggak ada yang tahu. Daud ketika melakukan perzinahan, sempurna. Nggak ada yang tahu. Sampai dia katakan kepada Yoab panglimanya ketika saudara sekalian, ya, suaminya Betsheba tidak mau nurut. Dia katakan, taruh dia di peperangan yang paling gawat. Biarlah dia menjadi korban, tumbal. Kira-kira begitu. Dan memang Uria akhirnya meninggal. Apa enggak ada yang tahu? Tuhan tahu. Tuhan katakan kepada Nathan, katakan kepada Daud. Pakai perumpamaan orang kaya, ya. Dia punya tetangga janda miskin yang hidupnya dengan seekor anak domba. Anak domba begitu disayang, tidur dalam satu ranjang, disuapin, saudara. Tapi ketika sang orang kaya punya tamu, dia sembelih domba perempuan ini, domba janda ini, dia sembelih. Dan Nathan katakan, apa yang harus kita berbuat dengan orang seperti ini? Daud katakan, hukum mati orang itu. Nathan tidak kalah garang katakan, tuanku orangnya. Gak ada yang tahu. Tapi itulah kerendahan hati seorang Daud. Dia duduk bersimpuh, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Itulah orang rendah hati. Salah dapat teguran firman, dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Tidak bibu, tidak pakai alasan apapun, dia katakan aku salah. Di hadapan Tuhan yang memandang aku katakan aku sudah bersalah di hadapanmu Tuhan. Ada mata yang memandang, saudara sekali. Ya, berbahagia kita yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang selalu diajari kebenaran firman, yang diajari saudara sekalian tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Maka firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana menjaga hati untuk bisa tetap gembira. Selalu berpesta dikatakan takut akan Tuhan. Ya. Anda orang tua kira-kira setelah menjelang anak-anakmu dewasa lalu mulai cari jodoh. Cari jodohnya yang gimana sih? Yang pintar kerja, yang hebat, ya enggak salah. Memang seperti itu kerinduan kita, ya. Punya mantu yang hebat, mungkin mantu laki yang mapan, yang sudah kerja, ya, yang
masa depannya indah. Mantu perempuan mungkin, wah ini bisa bantu suami, ya orang pinter dan lain sebagainya begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita pilih mantu yang memiliki takut akan Tuhan, itu dahsyat. Kita punya suami, istri yang takut Tuhan, Anda nggak perlu takut. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjaga hidupnya. Karena dia tahu ada Tuhan yang memandang, ada Tuhan yang melihat. Sadrak, Mesakh, Abednego diperhadapkan kepada sebuah patung, saudara sekalian, Nebukadnezar yang dibangun dengan hebat, dengan mewah. Semua harus menyembah. Sadrak, Mesakh, Abednego, aku tidak akan menyembah. Aku tahu Tuhan akan menolong aku. Tapi sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Dilemparkan mereka ke dalam dapur api. Api yang begitu panas, orang yang melemparnya saja mati, binasa. Tapi di dapur api mereka melihat ada 4 orang berjalan-jalan dengan santai. Api yang panas itu menjadi sebuah tempat mungkin bagaikan taman yang indah kalau disertai Tuhan. Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi di sana Tuhan hadir, kita akan menikmati berkat, menikmati sukacita Tuhan. Enggak takut. Karena kita punya rasa takut akan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Rasul Paulus katakan, aku tahu apa artinya takut akan Tuhan. Aku tahu apa artinya takut akan Tuhan. Maka di mimbar dia lakukan semuanya untuk takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia lakukan untuk takut akan Tuhan. Dia tidak berlaku munafik, dia tidak berlaku jujur, dia tidak berlaku apapun. Dia lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita bangun rasa takut akan Tuhan ini. Dari mana? Firman. Dari membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita makin mengenal Dia. Saudara, dari ibadah kita hadir, kita dengarkan. Dari setiap momen yang Tuhan berikan, baik doa pagi, baik mungkin kaum wanita, kaum bapak, kaum pria. Saudara, itu menjadi momentum untuk kita mendengar, untuk melihat betapa hebatnya karya Tuhan. Dan kita semakin takut akan Tuhan dalam hidup ini. Ya, siapa yang tahu Daniel? Orang mencari kesalahan terus dipantau. Mereka hanya mendapati satu kesalahan. Daniel orang yang suka beribadah. Mungkin itu disebut kelemahannya. Mereka lapor. Tuanku orang raja hebat. Sudah mengalahkan begitu banyak bangsa-bangsa, negara-negara. Tuanku, suruh semua rakyat yang ada di bawah Tuan menyembah Tuan. Bikin keputusan, kita pakai meterai raja. Wah, dilakukan. Barang siapa yang melanggar akan dimasukkan dalam kandang singa. Ya. Wah, raja senang, bangga. Memang saya berhasil, sukses. Perlu orang-orang menyembah saya. Tidak tahu itu sebuah rekayasa. Tidak tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan. Dan akhirnya mereka memperhadapkan Daniel yang sedang menyembah kepada Tuhan. 3 kali dia datang kepada Tuhan. Selalu dalam jam doanya dia datang. Dia menyembah Tuhan. Menghadap ke Yerusalem, kiblatnya saudara sekalian. Di sana dia terus berdoa. Ditangkaplah Daniel. Ada ancaman, Daniel tidak takut. Dia hanya takut kepada Tuhan. Ya, saya katakan luar biasa jemaat Tuhan di GBI Tasik Malaya. Ya, di Bandung itu hampir gereja kosong. Gereja kami pun masih kosong. Belum 100%. Tapi di sini pagi begitu banyak. Siang ini lebih banyak lagi. Ya, saudara sekalian. Anda menunjukkan betapa hausnya, betapa cintanya Anda kepada Tuhan. Ya.
lebih takut akan Tuhan daripada hanya kepada COVID. Saudara, ya, firman Tuhan mengungkapkan, orang yang punya rasa takut itu, dia takut akan Tuhan itu, dia hatinya selalu berpesta. Hatinya gembira. Hidupnya sehat, jiwanya luar biasa bertumbuh. Bapak Gembala beliau mengatakan, semakin tua rohaninya ini harus semakin dibangun, dibentuk. Waduh, saya katakan betul, Om. Ya, zaman modern kita ini melupakan hal-hal yang rohani. Batin kita ini dilupakan. Kita membangun tubuh fisik ini seperti, wah luar biasa. Kita ke gym, kita makanan sehat, kita, wah pokoknya hal-hal yang lahiriah. Yang batin ini kita seringkali lupakan. Saya kira Bapak Gembala mengingatkan kepada saya betapa pentingnya kita terus menjaga batin kita di hadapan Tuhan. Punya rasa hormat, punya rasa takut akan Tuhan. Ketika saat ini gereja-gereja mulai kekurangan rasa hormat kepada Tuhan, mari jemaat GBI makin menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua dikatakan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya. Betapa pentingnya dikatakan bagaimana kita menjaga hati ini tetap gembira. Ya. Hati yang gembira. Dan saya kira memang ini salah satu menjaga hati mungkin. Dalam bagian ini Amsal mengungkapkan bagaimana sih menjaga hati kita. Takut akan Tuhan. Yang kedua, kasih. Betapa pentingnya kita memiliki kasih. Saudara sekalian. Ya, maka Amsal mengungkapkan, penulis Amsal, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara yang terkasih. Ya, kasih. Saya kira zaman sekarang kasih ini sudah begitu luntur, ya, sudah terdegradasi begitu saudara sekalian. Sudah nilainya orang mengatakan kasih itu berbeda. Kalau kita katakan, aduh, saya ini paling cinta sama seafood. Saya punya cinta kepada seafood. Artinya makanan seafood itu udang, cumi-cumi, kepiting, itu harus jadi korban buat saya. Ya, saudara, kasih itu begitu rendah. Saudara, ketika dua sejoli pacaran, oh kasihku, ya, itu matamu itu siapa yang punya? Si Nona katakan, ini kan mata miliknya abang. Oh luar biasa saudara ya. Itu mulut siapa? Oh ini kan mulutnya abang. Boleh dong disun, begitu kan saudara ya. Itu kalau apa namanya, gombalism. Yang suka gombal begitu saudara sekalian. Mungkin gombalnya juga pakai ayat Alkitab. Aku minta sama Tuhan ya, saat bulan purnama supaya bulan itu tetap di atas laut Pangandaran. Untuk apa bang? Supaya aku bisa memandang wajahmu sepanjang malam ini katanya. Oh luar biasa ya. Seperti zamannya Yosua berperang, aku akan minta matahari berhenti begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kasih itu begitu nilainya luar biasa. Tapi firman Tuhan menunjukkan saudara sekalian hal yang sangat indah. Kasih kita ini didasarkan kepada kasih Kristus. Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, maka dia berkorban, dia berikan putranya. Yesus mengasihi kita, bukti kasihnya itulah Golgota. Di atas kayu salib Golgota dia harus menanggung segala salah, dosa, segala pelanggaran, segala pemberontakan hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sejak dosa berkuasa firman Tuhan mengungkapkan. Adam dan Hawa bersalah memakan buah.
Dan saat itu mereka merasakan sesuatu yang luar biasa berbeda. Ketika mereka makan, des! Tuhan katakan kalau kamu makan buah ini maka kamu akan mati. Tidak mati secara fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya membayangkan saat itu Adam, Hawa merasakan sesuatu. Ada rasa takut. Ketika langkah Tuhan didengar mereka sembunyi. Suatu perubahan yang drastis, sesuatu perubahan yang radikal terjadi, saudara sekalian. Sekarang mereka tidak bisa berhubungan lagi dengan Sang Tuhan, Sang Pencipta. Pribadi yang selalu diidam-idamkan, selalu saudara sekalian ditunggu hadirnya begitu. Kalau datang mereka langsung berlari menceritakan apa yang mereka kerjakan. Aduh, saya bayangkan Tuhan begitu senang. Tapi sejak dosa itu ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapak Ibu, dan bayangkan kita yang hidup zaman sekarang. Saya katakan, kita yang hidup zaman sekarang. Kita ini hidup dalam perbudakan dosa, dalam belenggu kejahatan, dalam belenggu kegelapan. Hidup kita penuh rasa takut, karena namanya orang berdosa. Ya. Selalu punya rasa takut. Dan tiba-tiba kita melihat anugerah yang Tuhan berikan. Kita mendengar kabar tentang berita, kabar yang baik. Yesus yang menebus dosa kita. Yesus Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Kita buka hati kita. Hidup yang penuh dengan kesalahan, hidup yang penuh dengan beban ini tiba-tiba mengalami sebuah kebebasan yang luar biasa. Ada sukacita, ada gembira yang luar biasa. Karena sekarang kita dimiliki Yesus Sang Tuhan. Karena pemulihan hubungan yang dikerjakan di atas kayu salib Golgota. Dulu kamu sesat seperti domba mengambil jalannya sendiri, kata Yesaya. Sekarang kamu balik kepada Tuhanmu, Sang Gembala kita yang agung. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kasih itu dibuktikan dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yesus menyatakan kasih itu dengan indah, dengan luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya percaya apa yang diungkapkan Yesus ketika bangkit dan dia bertemu dengan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Aku mengasihi engkau, Tuhan. Ya. 3 kali Tuhan bertanya. Kalau kita melihat saudara sekalian, mohon maaf, pertanyaan Tuhan itu dalam bahasa aslinya, saudara sekalian, agapao, mengasihi dengan kasih ilahi, kasih yang tidak terbatas. Petrus menjawab, aku mengasihimu. Dia menggunakan kata fidel, Phileo, makasih Om. Phileo, kasih sesama. Tapi ini menunjukkan kejujuran Petrus. Tuhan, aku mengasihimu cuma hanya sebatas kasih manusia, Tuhan. Ya. Aku hanya bisa mengasihimu sebatas kasih manusia. Makanya aku meninggalkan engkau ketika engkau menderita. Makanya aku lari, mengutuk, bahkan bersumpah, dia katakan. Ya. Karena itulah kasihku. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ketika saudara hidup di dalam penggembalaan, saudara hidup dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan, Anda menjadi pribadi yang menerima tantangan melayani Tuhan. Saudara, Anda tidak akan mempersoalkan persoalan masalah mungkin apakah harus perpuluhan atau tidak. Ya, saya kira zaman sekarang ini jelas Tuhan tidak pernah melarang kok, tidak pernah membatalkan yang namanya perpuluhan. Anda lihat, dia katakan kepada orang Farisi, itu orang Farisi, mereka itu luar biasa memberikan perpuluhannya, berbagai hal sampai selasi aja mereka berikan perpuluhan. Tuhan gak tegur. Tapi tegur karena mereka hanya mementingkan fisik.
tidak punya kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini mari jemaat Tuhan, ya, di tempat ini kita komitmen kita mengasihi Tuhan. Menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Menjadi umat gereja yang memberkati. Yang selalu terlibat, yang selalu mendukung. Ya, saya kira semuanya kalau saya lihat ini, waduh. Mungkin di Bandung saja mungkin yang seperti ini. Maaf kata kalau saya belum pernah ke tempatnya Bapak Pendeta Rubin. Ya, tapi saya katakan betapa diberkatinya, betapa anugerah Tuhan luar biasa saudara sekalian. Ya, saya berharap jemaat Tuhan sungguh-sungguh memanfaatkan apa yang sudah Tuhan karuniakan, saudara sekalian. Dan saya melihat bahwa salah satu bukti kuat dari kasih itu adalah bagaimana kita bisa mengampuni sesama. Kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Itu senjata kasih karunia yang Dia bawa dari surga menjadi bagian kita. Dimampukan kita untuk mengampuni. Saudara. Dan saya percaya kalau komunitas tanpa pengampunan itu mengerikan. Tubuh Kristus tanpa pengampunan itu nggak usah ngomong lagi, susah saudara. Kita lihat Yesus, Dia mengampuni murid-muridnya. Di atas kayu salib Dia katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ada suara pengampunan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengampunan. Tapi kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan. Saya ingin kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Firman Tuhan mengungkapkan kasihilah. Dan di sana mengungkapkan kasih itu menutupi banyak dosa. Tidak mengumbar-ngumbar dosa orang. Kesalahan orang tidak diumbar. Tapi dengan rela engkau lepaskan hakmu untuk memberikan pengampunan. Ya, pengampunan itu tadi pagi saya katakan adalah hak untuk kita membalas. Dan pengampunan adalah hak untuk kita melepaskan hak kita untuk membalas. Kita tidak mau membalas. Firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu orang Kristen, biarpun dianiaya tetap berdoa. Biarpun kita mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak penderitaan, dihalangi, kita tetap berdoa buat mereka semua, buat bangsa ini. Ya, kenapa? Karena kita punya kasih yang ditularkan, yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi kehidupan yang memiliki hati yang gembira, ya, sehingga hati kita selalu berpesta, selalu resepsi di tengah resesi ini, saudara sekalian. Ya, dalam Firman Tuhan, kembali di dalam Amsal mengatakan, saudara sekalian, ya, Amsal pasal 15. Ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Orang sabar memadamkan perbantahan. Ya, bagaimana kita menjaga relasi ini menjadi relasi yang baik. Bagaimana kita membangun komunitas kita menjadi komunitas yang sehat. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan. Kita semua kalau punya takut Tuhan, aduh, bangga kita berkumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan. Saudara, selalu indah bersama dengan mereka itu. Bagaimana kita menjaga, memiliki hati yang penuh gembira, hati yang selalu berpesta, miliki kasih Tuhan. Dan kasih itu di dalamnya kita memiliki pengampunan. Ya.
Gudang pengampunan itu begitu besar dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga berapa puluh kali pun, berapa ratus kali pun salah, tetap diampuni. Sampai mungkin orang lain katakan, kok bisa? Ya, itulah orang yang diberi kekuatan dari Tuhan. Karena saya percaya kasih itu buah roh. Sama sabar pun buah roh. Saudara sekalian, ya, itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain. Kita dimampukan untuk sabar terhadap orang lain. Saudara, ya, kita tidak mudah menyerah. Maaf kata, mungkin menghadapi suami yang mungkin boleh dibilang mungkin, aduh ini kok punya suami kok on banget gitu ya. Biasanya kalau di film-film saya nggak tahu itu suami digambarkan itu on, ya, takut istri begitu. Ya, lalu kalau istri itu digambarkan oleh dunia itu bawel, ya. Untungnya buatan Tuhan bukan buatan manusia. Ya, coba kalau kita buatan made in Cungko begitu. Mungkin spare partnya udah berapa kali harus ganti. Saudara ya, Bapak Ibu. Pagi-pagi, udah ribut. Mungkin kita pikir kalau radio saya kecilkan gitu ya. Tapi kalau ngomong nanti diamuk lagi. Repot. Jatah 1 minggu kacau semua. Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya di sini semua aman, sehat, baik. Ya, sabar semua. Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan modern ini kita pengen cepat. Jalan naik motor, jalan di jalan naik mobil, din, gak sabar. Wah, pokoknya itu salah satu ujian, harus sabar. Apalagi kota Bandung ya, saudara yang sering datang. Udah jalannya kecil-kecil, saudara sekalian. Ya, seringkali banyak datang kiriman dari Jakarta. Kalau mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi kalau ada hari libur, aduh. Saya heran orang Jakarta kok cinta banget sama Bandung. Ya, saya pikir kenapa mereka nggak pindah aja ke Bandung. Tukeran sama kita pindah ke Jakarta. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nggak ada masalah kalau saya orang Bandung senang. Satu saat saya katakan, aduh pusing kalau udah weekend. Jemaat saya katakan, iya Pak Gembala gini Pak. Mereka itu kalau datang ke Bandung itu, wah luar biasa Pak belanja. Di toko saya juga jadi laku. Oh gitu saya bilang, jadi rame. Tokomu jadi rame kalau weekend, iya. Wah kalau gitu saya doain macet teruslah Bandung begitu saudara sekalian. Enggak apa-apa yang penting jemaat diberkati saudara. Ya. Tapi saya memang susah sabar ini. Ya. Menghadapi pasangan hidup, menghadapi anak-anak. Aduh, coba Anda pernah lihat di YouTube bagaimana seorang mamah yang dari Manado ngajari anaknya baca Pancasila. Kamu ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, wah ngadat-ngadat, ngamuk-ngamuk. Saya kira itu bukan lelucon, itu bukan parodi, kenyataan hidup kita. Istri saya bilang, aduh saya nggak bisa lagi ngajarin anak. Udah tenang. Jadi suami gentleman saudara. Yuk belajar. Nih gimana? Ini nih. Salah. Coba lihat lagi. Gini dia bilang ini Pak. Salah. Makin lama makin kesel. Ini tangan udah gatal saudara. Akhirnya nggak bisa sabar juga saudara sekalian. Ya kadang-kadang saya bilang betapa sulitnya. Betapa perlunya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Firman Tuhan mengungkapkan bagaimana Abraham bisa bersabar untuk menantikan janji Tuhan. Dan diungkapkan dalam kitab Roma pasal yang keempat. Sekalipun tidak lagi punya harapan, tapi Abraham tetap percaya. Sabar. Saya kira jawaban Tuhan dalam doa kita tentu ada bermacam-macam. Tuhan katakan ya tunggu kayak Bapak Abraham, sabar ya, sabar. Tuhan katakan ya
langsung dikasih, mungkin ada yang langsung dikasih. Maka ada mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Yang ketiga Tuhan katakan tidak pun itu jawaban Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan katakan enggak, kau harus nikmati itu. Minum anakku. Tanpa kau minum dari cawan itu, manusia tidak akan mengalami kelepasan. Tidak ada perdamaian dengan pribadiku. Kau harus minum cawan. Tuhan katakan tidak. Paulus di dalam 2 Korintus dia ungkapkan, Tuhan cabut duri dalam dagingku ini. 3 kali aku sudah berdoa, kata Rasul Paulus. Dan Tuhan katakan, tidak Paulus. Kau harus nikmati itu, duri dalam daging. Kalaupun Tuhan berkata tidak, saya percaya itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak paham otoritas, kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ungkapkan bagaimana para nabi mereka sabar menanti Tuhan, menunggu Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kitab Daniel, ada di sana diungkapkan, maafkan saya lupa, mungkin dalam Daniel 10 di sana diungkapkan, loh, dia membaca kitab Yeremia, oh Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal di Babel ini selama 70 tahun. Lalu dia hitung, tinggal beberapa tahun dia ajak umat Tuhan berdoa sungguh-sungguh supaya saat genap waktunya Tuhan benar-benar membebaskan bangsa Israel. Itulah nubuatan luar biasa. Ya. Dalam Yeremia 25 kalau tidak salah mungkin di situ diungkapkan tentang bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Israel, umatnya, selama 70 tahun di Babel. Sabar mereka menanti. Sabar mereka berdoa. Ya, saudara, saya percaya di tengah-tengah krisis sekarang ini, dalam kehidupan kita, kita bayangkan terjadi sebuah resesi yang tidak pernah kita bayangkan saat ini. Amerika negara superpower, sampai-sampai rakyatnya kita bisa melihat beberapa waktu, mereka antri beli roti. Tidak pernah Amerika yang hebat itu. Ya, ada daerah-daerah negara-negara yang bangkrut, yang menyusul lagi entah berapa negara. Kita mengalami masa depan krisis yang luar biasa. Di Indonesia kita sudah menikmati bagaimana naiknya harga BBM, harga gas, harga ya segala macam saudara sekalian. Ya, tapi yang saya lihat mungkin bobot saudara juga bertambah. Artinya diberkati Tuhan. Saudara, kita menghadapi krisis yang luar biasa. Krisis yang hebat. Tuhan katakan sabar, sabar. Seorang istri mungkin mengatakan, aku udah gak tahan lagi hidup sama suamiku. Sabar. Kenapa harus sabar? Namanya sabar. Sebentar lagi sabar. Udah 3 tahun, sabar. Belum 5 tahun. Sabar, pasti Tuhan ubahkan. Kita selalu tidak sabar sebagai manusia. Ya, karena kedagingan. Tapi Tuhan izinkan, ajarkan. Tuhan perlihatkan bagaimana para nabi, bagaimana Ayub menanti dengan sabar. Penderitaan yang hebat. Daud diurapi usia 17 tahun. Dan jadi raja, saudara sekalian, beberapa puluh tahun kemudian. Sekitar 10 tahunan lebih dia baru jadi seorang raja. Sabar. Lebih baik dia menderita bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia masuk dalam penderitaan. Jemaat Tuhan. Kita bangun komunitas ini. Ya. Firman Tuhan. Dalam rasa takut akan Tuhan. Dalam kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain di samping kita, mengasihi sesama kita. Dan kita juga diajar untuk sabar. Saya ingin baca ayat yang terakhir dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Ayat yang terakhir, saudara sekalian, ayat yang berbahagia ya. Yakobus pasal 5 ya, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara,
turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Sabar. Ya. Pujian mengatakan sabar dalam susah senangmu, sabar. Saya katakan saya ingin belajar kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Julius. Saudara, bagaimana beliau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang sukses. Ya, di daerah yang mungkin tidak dianggap kecil mungkin saudara sekalian dibandingin dengan kota besar yang lain. Tapi betapa luar biasa Tuhan pakai beliau. Saya percaya ada kisah, ada kesabaran yang luar biasa yang beliau sudah nyatakan. Bagaimana dia membangun keluarganya. Bagaimana anak-anaknya bisa berhasil menjadi hamba Tuhan yang hebat, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya rindu setiap kita pun memiliki hal yang sama. Dalam komunitas ini kita perlu takut akan Tuhan. Perlu kasih untuk mewarnai komunitas kita semua. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni. Dan yang terutama sabar. Kalau orang mungkin melihat yang lain salah, kita sabar. Ya. Kita datangi, kita ajak ngobrol, kita ubahkan mungkin pemahamannya yang salah. Inilah komunitas yang dibangun menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.